Pada kesempatan ini, saya akan membahas bagaimana Enterprise Architecture Planning atau EAP dapat digunakan untuk menyelaraskan bisnis dan IT pada PT Tirta Investama atau Aqua dengan skala bisnis yang besar dan kompleks. Perencanaan arsitektur enterprise menjadi hal penting agar sistem informasi benar-benar mendukung strategi bisnis perusahaan. Yang pertama adalah latar belakang. PT Tirta Investama atau Aqua merupakan pelopor industri air minum dalam kemasan di Indonesia yang beroperasi pada sektor FMCG dengan skala nasional dan proses bisnis yang kompleks, sehingga diperlukan penyelarasan antara strategi bisnis dan teknologi informasi agar operasional perusahaan berjalan lebih efisien dan terintegrasi. Sebagai perusahaan FMCG berskala besar, PT Tirta Investama memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas produk, kontinuitas pasokan, serta efisiensi operasional. Aktivitas bisnis perusahaan meliputi pengolahan sumber air, proses produksi, pengemasan, distribusi, hingga pemasaran produk ke seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya ada industri dan skala operasi. PT Tirta Investama beroperasi dalam industri Fast Moving Consumer Goods atau FMCG yang memiliki karakteristik volume produksi tinggi, tingkat persaingan yang ketat, serta tuntutan distribusi yang cepat dan luas. Perusahaan mengelola volume produksi tinggi dan persaingan ketat, puluhan pabrik di berbagai daerah, jaringan distribusi nasional, operasional 24 jam atau sistem shift, proses bisnis dan sistem informasi kompleks. Skala operasi yang besar ini menyebabkan meningkatnya kompleksitas pengelolaan proses bisnis dan sistem informasi. Selanjutnya ada tantangan bisnis. Manfaat tantangan utama yang dihadapi PT Tirta Investama antara lain integrasi data antar pabrik dan unit bisnis, efisiensi rantai pasok end-to-end, kebutuhan informasi cepat dan akurat, menyelaraskan strategi bisnis dan IT, perlunya pendekatan Enterprise Architecture Planning atau EAP. Kondisi tersebut mendorong perlunya pendekatan Enterprise Architecture Planning EAP sebagai kerangka kerja strategis untuk menyelaraskan bisnis dan IT. Berikutnya ada analisis masalah. Yang pertama, sistem informasi antar divisi belum terintegrasi. Yang kedua, terjadi duplikasi data dan keterbatasan akses data real time. Yang ketiga, peran IT belum strategis dan belum ada cetak biru arsitektur enterprise. Yang keempat, ada proses bisnis antar pabrik belum terstandar dan masih reaktif. Yang terakhir, ada pelaporan manajemen masih manual. Berikutnya ada solusi dan implementasi. Yang pertama, menerapkan Enterprise Architecture Planning sebagai cetak biru arsitektur bisnis dan TI. Yang kedua, Enterprise Architecture Planning menyelaraskan strategi bisnis dengan sistem informasi secara menyeluruh. Yang ketiga, menggunakan ERP untuk integrasi produksi, keuangan, logistik, dan distribusi. Yang keempat, ada memanfaatkan Business Intelligence atau BI untuk analisis data dan pelaporan manajemen. Yang kelima, ada menerapkan database terpusat serta infrastruktur TI yang terstandarisasi. Yang terakhir, ada implementasi dilakukan bertahap, yaitu ASIS, to-be, roadmap, latihan, dan evaluasi. Kemudian slide berikutnya ada alasan pemilihan. Yang pertama, karena skala operasi yang masif dan kompleks. PT Tirta Investama merupakan pelopor industri air minum dalam kemasan atau AMDK di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1973. Perusahaan ini memiliki skala operasi yang sangat besar, meliputi yang pertama, puluhan pabrik dan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Yang kedua, jaringan distribusi nasional dengan ribuan titik pengiriman. Yang ketiga, operasional produksi yang berjalan non-stop selama 24 jam. Besarnya skala ini menciptakan kompleksitas tinggi dalam pengelolaan proses bisnis dan sistem informasi, sehingga sangat relevan untuk dibahas dalam kerangka Enterprise Architecture Planning. Oke, di sini ada alasan pemilihan. Selanjutnya itu ada berada di industri FMCG yang dinamis, yaitu sebagai perusahaan yang bergerak di bidang fast moving consumer goods atau FMCG. Perusahaan menghadapi tekanan volume produksi yang tinggi dan persaingan yang ketat. Industri ini menuntut distribusi yang cepat dan luas yang hanya bisa dicapai jika strategi bisnis dan teknologi informasi berjalan selaras. Relevansi solusi teknologi, yaitu PT Tirta Investama menggunakan teknologi yang sangat representatif untuk studi kasus EAP, seperti sistem Enterprise Resource Planning atau ERP, Business Intelligence atau BI, dan basis data terpusat sebagai single source
Selanjutnya ada integrasi dan proses. Melalui pendekatan Enterprise Architecture Planning, PT Tirta Investama merancang integrasi sistem informasi yang terstruktur meliputi integrasi sistem dan dampak EAP. Yang pertama itu ada integrasi ERP dengan sistem produksi logistik dan keuangan, ada penerapan database terpusat sebagai single source of truth, lalu ada standarisasi aplikasi dan teknologi di seluruh unit kerja, lalu ada penyelarasan proses bisnis dan IT sesuai tujuan strategis, dan otomatisasi proses produksi inventory, dan selanjutnya ada dampaknya, yaitu ada visibilitas rantai pasok meningkat, keputusan lebih cepat berbasis data real time, lalu ada kesalahan manual berkurang, dan kolaborasi antar divisi yang lebih Di sini efektif. ada hasil dan matriks keberhasilan. Pertama, ada dampak terhadap efisiensi biaya. Penerapan EAP memberikan dampak positif terhadap efisiensi biaya melalui pengurangan duplikasi sistem, optimalisasi infrastruktur IT, dan peningkatan efisiensi proses bisnis. Kedua, ada peningkatan produktivitas. Ada integrasi sistem memungkinkan karyawan bekerja lebih efektif karena proses bisnis menjadi lebih terstandar dan terotomatisasi. Ketiga, ada kepuasan pelanggan. Dengan meningkatkan keandalan distribusi dan ketersediaan produk, tingkat kepuasan pelanggan mengalami peningkatan. Hal terakhir, keempat, ada akurasi dan kualitas data. Penerapan basis data atau database terpusat meningkatkan akurasi data dan mengurangi kesalahan akibat informasi. Materi selanjutnya adalah tantangan implementasi. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi EAP antara lain ada resistensi perubahan dari pengguna, lalu kebutuhan investasi awal yang besar, dan yang terakhir ada kompleksitas integrasi sistem lama. Next, adanya listen learn. Ia adalah pembelajaran yang dapat diambil dari implementasi EAP. Di antaranya ada pentingnya dukungan manajemen puncak, perlunya komunikasi dan sosialisasi yang intensif, dan yang terakhir adalah keterlibatan unit bisnis sejak tahap perencanaan. Selanjutnya kita akan masuk ke rekomendasi masa depan. Yang pertama ada pengembangan arsitektur enterprise, yaitu perusahaan disarankan untuk terus memperbarui dan meningkatkan arsitektur enterprise agar tetap relevan dengan perubahan bisnis dan teknologi. Lalu selanjutnya ada optimalisasi teknologi digital, yaitu pemanfaatan teknologi lanjutan seperti cloud computing dan advanced analytics dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan fleksibilitas dan daya saing perusahaan. Kesimpulannya adalah penerapan Enterprise Architecture Planning pada PT Tirta Investama terbukti mampu mendukung penyelarasan antara strategi bisnis dan teknologi informasi. EAP juga membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional, kualitas data, dan pengambilan keputusan manajerial. Yang terakhir kita ada saran, yaitu diharapkan perusahaan dapat terus mengembangkan dan mengevaluasi arsitektur enterprise secara berkelanjutan agar mampu menghadapi tantangan bisnis di masa depan.